Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Mercy Zulbaini, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Di sini saya akan coba memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Baiklah, kita akan coba masuk kepada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara membedakan pengertian antara pendidikan dan pengajaran dalam arti untuk memahami tujuan pendidikan. Pengajaran adalah proses memberikan ilmu dalam pendidikan atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan yakni memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan, kodrat yang dimiliki oleh anak agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pendidikan dan pengajaran usaha untuk menerapkan ketersediaan dalam segala kepentingan hidup manusia, baik untuk hidup bermasyarakat maupun untuk hidup berbudaya. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utamanya untuk mencapainya. Ki Hajar Dewantara juga membuat dua korelasi yang tidak dapat dipisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Karenanya, untuk membuat kebudayaan yang mendasar, maka pendidikan adalah pondasinya dalam pembentukan peradaban bangsa. Kebudayaan tidak boleh statis dan harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jika kebudayaan itu terisolasi, maka muncullah kehancuran. Begitupun dengan pendidikan yang tidak boleh statis, harus berubah dan mengikuti perkembangan zamannya. Ki Hajar Dewantara pernah mengibaratkan bahwa peran pendidik sebagai seorang petani dan anak sebagai biji benih yang disemaikan di lahan yang sudah disiapkan. Apabila petani tersebut menanam padi, maka yang tumbuh nantinya adalah padi, dan tidak mungkin yang tumbuh adalah jagung dan lain-lainnya. Begitupun sebaliknya, apabila petani menanam jagung, maka yang akan tumbuh adalah jagungnya. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik dalam memberikan tuntunan adalah sebagai acuan agar tidak kehilangan arah, agar peserta didik dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Setelah kita mempelajari lebih lanjut akan modul ini, maka timbullah pertanyaan-pertanyaan itu sendiri. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Ya, saya berpikir bahwa siswa itu hanya seperti kertas kosong yang belum terisi apapun. Pendidik punya kewenangan penuh untuk mengisi kertas tersebut sesuai dengan maunya pendidik. Dan saya pun juga masih menuntut kepada siswa untuk bagus dengan nilai kognitif, terlalu mengejar materi agar bisa tersampaikan secara keseluruhan tanpa memperhatikan apakah anak tersebut nyaman, apakah anak tersebut senang dalam belajar, dan apakah anak tersebut bahagia dengan cara yang seperti saya terapkan di atas. Ternyata pemikiran saya itu ternyata salah. Anak tidak butuh dengan nilai yang tinggi. Anak tidak perlu harus dikejar materinya agar bisa tersampaikan. Anak pun harus kita tahu untuk karakteristiknya masing-masing sesuai dengan bakat dan minat. Selanjutnya, setelah saya tahu adanya kekurangan yang saya miliki, tentu bakal ada yang berubah dari pemikiran atau perilaku yang akan saya lakukan setelah mempelajari modul ini. Yakni, setelah saya belajar materi ini, membuat saya menyadari bahwa pentingnya menciptakan pembelajaran yang menarik, yang membuat suasana belajar jadi nyaman, mempelajari siswa sesuai dengan kodrat alam, karena anak memiliki sifat dan karakteristik tersendiri. Anak pun juga memiliki kelebihan masing-masing, serta anak memiliki bakat dan minatnya sesuai dengan kemampuan yang ada. Kemudian juga untuk membelajarkan anak-anak sesuai dengan kodrat zamannya, yang artinya mereka menyertakan kemajuan teknologi dalam pembelajaran karena anak sekarang memang harus akrab dengan teknologi. Dan hal ini juga untuk menarik perhatiannya. Kemudian kodrat anak dalam bermain, maka tak ada salahnya bila kita mengajak siswa kita belajar sambil bermain agar anak tersebut bisa merasa nyaman sehingga pembelajaran bisa diterima dengan baik. Kita sebagai seorang pendidik tidak boleh membatasi anak dalam berkreasi.
berpendapat, dan berinovasi dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Selanjutnya, muncullah pertanyaan, apakah hal ini semua dapat segera saya realisasikan di dalam kelas saya sesuai dengan pencerminan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ya, tentunya bakal bisa saya terapkan dengan cara pertama, mengubah strategi maupun pendekatan-pendekatan dalam proses pembelajaran, yakni yang awalnya dari teacher center kepada student center. Kedua, tidak adanya pembatasan dalam ruang belajar. Artinya, siswa boleh belajar dimanapun yang mereka inginkan. Ketiga, peran serta guru hanya sebagai stimulus, mendorong, dan memberikan pemantik kepada peserta didik di awal pembelajaran, yakni bagaimana seorang guru bisa memberikan apresiasi terhadap materi yang dikorelasikan dengan kehidupan sehari-harinya. Keempat, guru haruslah kreatif, inovatif dalam menyediakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik mereka. Akhir kata, perubahan yang terbaik adalah perubahan yang terdapat pada dirimu sendiri. Karena jika bukan kita yang berubah, siapa lagi yang akan merubahnya? Jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan tauladan yang baik, memberikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik sesuai dengan bakat, minat, serta karakter masing-masing, agar pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud. Sebagai penutup, saya akan sampaikan sebuah quotes. Sampaikanlah walaupun itu hanya satu ayat. Berubahlah walaupun itu sulit. Tapi yakinlah akan ada kemudahan di balik kesulitan itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.